Bahasa-bahasa itu tidak milik suatu agama apapun. Contoh bang, bahasa Jawa punya orang Islam atau punya orang Kristen? Bahasa Jawa punya orang Islam atau Kristen? Iya. Ya, kalau bahasa Jawa ya yang punya ya suku Jawa. Ya iya, sama seperti itu. Bahasa Arab itu yang punya orang Arab bang, bukan agama Islam. Salah. Begitu. Tapi intinya mau saya katakan begini bang Wawan. Allah itu bang, itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad. Dari mana Muhammad mendapat Allah itu? Dari orang-orang Quraisy. Karena satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan adalah orang Quraisy. Begitu bang. Kalau kita belajar sejarah budaya ya bang ya. Setiap suku, setiap bangsa itu punya Tuhannya masing-masing. Contoh, orang Jawa dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, orang Jawa punya agama bang. Dia panggil Tuhannya itu dengan panggilan Gusti. Begitu. Terus juga orang Sunda juga punya Tuhannya. Terus orang India juga punya. Dan tidak ada mereka itu nyembah Allah. Nggak ada. Ketika Islam masuk, barulah diperkenalkan sosok yang bernama Allah. Sebelumnya bang, mereka tidak pernah nyembah Allah. Makanya kalau kita menggali sejarah, coba bang, kita gali sejarah Pulau Jawa. Kita gali sejarah Pulau Sumatera. Kita gali sejauh manapun. Tidak ada di situ mereka nyembah Allah bang. Allah itu masuk ketika Islam diperkenalkan ke situ. Nah, satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan itu adalah umat Quraisy. Suku Quraisy, orang Arab Quraisy. Orang Yahudi nggak ada kenal Allah bang. Begitu. Ya karena kan bukan orang Islam. Gimana? Karena bukan orang Islam, orang Yahudi. Iya gitu betul. Kan, yang jadi masalah kenapa Allah diklaim sebagai Tuhannya para nabi terdahulu. Ini namanya fitnah yang nyata. Begitu bang. Makanya kalau kita sebenarnya gini bang, kita ini bang harus bisa membedakan iman dengan kenyataan. Kalau iman, abang akan mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah nabi-nabi terdahulu. Itu iman bang. Tetapi faktanya tidak berkata demikian. Nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah. Bahkan mereka mengucapkan Allah saja tidak pernah. Seumur hidup mereka tidak pernah Allah terucap dari mulut mereka. Karena mereka bukan orang Arab. Itu kalau kita mau jujur-jujuran bang. Dan setiap orang yang mau berpikir ilmiah, akademis akan mengakui itu. Setuju? Iya. Tapi gini loh bang. Kalau menurut pendapatku Tuhan itu tuh satu itu bang. Cuma gini, karena kita tuh kan dibedakan. Saya setuju dengan Anda bang. Cuman masalahnya begini, siapa yang bercerita tentang Tuhan ini bang? Kalau yang bercerita tentang Tuhan ini hanyalah orang yang menghayal, dia duduk-duduk di depan rumah, lalu dia bikin Tuhan, dia duduk di bawah pohon kelapa, dia bikin Tuhan. Nah itu yang disebut dengan Tuhan hasil karya manusia. Begitu, apalagi dia bikin Tuhan, Tuhannya menuruti kemauan dia. Iya kan? Dia pergi semedi, dia pergi semedi ke gua. Nah, setelah dia pulang dari gua, dia bercerita tentang Tuhan. Saya bercerita tentang Tuhan. Tuhan tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Dia Tuhannya. Dia Tuhannya itu, Bang. Karena tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Contoh. Setelah saya melakukan tapa berata di gunung ataupun di gua, saya pulang lalu saya berkata, sesungguhnya Tuhan itu tidak boleh beranak dan tidak boleh punya anak.
Habis itu dia berbicara kepada saya, barang siapa di antara kalian yang cantik-cantik harus menyerahkan dirinya kepada saya. Itu namanya modus. Itu namanya Tuhan yang dikarang atau Tuhan yang diciptakan manusia. Makanya betul kata Anda, Tuhan yang sejati itu adalah satu. Sementara Tuhan yang dikarang oleh manusia ribuan, jutaan. Tapi Tuhan hasil karya buah pikir manusia. Dan mohon maaf, itulah yang Anda ikuti. Kalau di Islam itu Bang, sebenarnya diakui semua kayak Hindu, Kristen, Buddha, Islam itu memang diakui memang. Itu Tidak kan memang ada, ada itu Bang. Di dalam Quran tidak ada disebutkan Hindu, tidak ada Ya, maksudnya disebutkan kitab. Buddha, nggak ada. kitab Taurat, Injil itu kan Bang. Sama Al-Qur'an itu kan. Ya, di dalam Taurat, di dalam Injil tidak pernah disebutkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Tidak pernah ada, Bang. Tidak ada dalam Taurat dan Injil itu akan datang nanti nabi yang di punggungnya ada tompel. Nggak ada. Itu hanyalah isapan jempol belaka. Makanya Bang, saya kasih tahu kepada Anda tentang kebenaran. Ya Bang ya. Yang benar itu adalah apa yang tertulis di dalam Injil dan Taurat. Bahwasanya Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Nah, Tuhan yang mengutus Yesus itu Bang, itu kita panggil dengan panggilan Gusti. Kalau Abang orang Jawa kan, panggilan Gusti. Yesus yang diutus oleh Tuhan itu juga Gusti. Jadi dua-duanya sama-sama Gusti, atau bahasa Indonesianya kita bilang Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama aja Bang. Bahasa Arabnya juga sama, Rob. Begitu Bang. Supaya kita ini nggak debat kusir satu sama lain. Begitu Bang. Jadi Yesus, Gusti Yesus itu adalah Gusti Tuhan yang datang daripada Tuhan. Jangan bingung Bang. Jangan bingung. Jadi Gusti Yesus adalah pengejawantahan daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Begitu Bang. Ibarat kata gini Bang. Kita sama foto kita Bang. Kita sama foto kita itu bisa disamakan dan bisa dibedakan. Foto kita itu ya kita Bang. Masa foto kita bilang jadi si Joko kan enggak kan? Coba sekarang saya tanya. Fotonya Wawan itu Wawan bukan? Ya. Iya, nggak mungkin jadi Joko. Tetapi Anda tetap bisa membedakan Anda dengan foto Anda. Begitu loh. Kalau foto Anda itu misalnya dibakar, tentu Anda tidak terbakar kan? Setuju? Ya iya. Begitu juga dengan Gusti Yesus. Gusti Yesus itu adalah gambar daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Makanya dia disebut sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Allah beserta kita.